Somi yang berniat untuk mengeksekusi Yeonsu teringat dengan hari pertama saat permainan dimulai. Saat itu dia bersama mafia lainnya sempat menolak untuk melakukan eksekusi. Namun peraturan permainan ini memaksa mereka melakukan hal tersebut karena jika mereka menolak, salah satu dari mereka akan dieksekusi. Dan hal itulah yang menjadi alasan Juwon dieksekusi karena melanggar peraturan permainan, bukan oleh mafia. Saat ini Somi ingin mengeksekusi Yeonsu karena menjadi penyebab ketua kelas meninggal. Namun itu tidaklah berhasil karena peraturan permainan mengharuskan para mafia rapat sebelum memutuskan pemain yang akan dieksekusi. Dan Yeonsu pun terselamatkan. Bangun di keesokan harinya, Yeonsu langsung mencari ketua kelas. Dia kemudian mengangkat tubuh Junhae seorang diri dari dalam kolam renang hingga sampai Yeonsu akhirnya mengungkapkan bahwa dirinya menyukai ketua kelas. Namun tanpa diduga, dokter telah menyelamatkan Junhae dan melalui kemampuannya, ketua kelas kini dihidupkan kembali. Junhae pun kini kembali login dalam permainan ini dan membuat Yeonsu terlihat sangat bersyukur. Di sisi lain, salah satu teman Kyungjun bernama Jinha kedapatan sedang mencuci baju yang memiliki noda darah. Hal itu pun diketahui oleh murid lain bersamaan dengan terdengarnya pengumuman bahwa Seongbin dieksekusi oleh mafia. Jinha yang sempat ditanya memilih untuk pergi karena dia sadar bahwa mereka tahu noda di bajunya adalah darah. Sementara itu, ketua kelas menanyakan foto milik Yeonsu yang sempat dibuang oleh Somi. Namun Somi malah tiba-tiba emosi melihat Junhae yang masih mempercayai Yeonsu. Ketua kelas menanyakan itu karena foto itu ternyata menghilang. Namun tiba-tiba terdengar teriakan. Teriakan itu berasal dari Nahe yang menemukan jasad Seongbin dengan tubuh dipenuhi oleh darah. Semua orang pun seketika berkumpul hingga siswa gendut mencurigai Jinha lah pelakunya. Mereka semua seketika menatap ke arah Jinha dan Jinha hanya mengaku bahwa dirinya terbangun dengan kondisi Seongbin seperti itu. Sebelum mereka memindahkan jasad Seongbin, Yeonsu memotret beberapa jejak sepatu di ruangan itu. Dia pun memeriksa luka pada tubuh Seongbin sangat detail hingga sampai akhirnya dia menyimpulkan bahwa ada yang berbeda dengan mafia yang mengeksekusi Seongbin. Yeonsu melihat luka pada tubuh Seongbin menunjukkan bahwa mafia satu ini sangat ingin Seongbin meninggal. Di ruangan lain, Jinha terlihat sangat panik karena dia menyadari dengan sikap semua orang yang mencurigai dirinya. Di sana dia menjelaskan dirinya terbangun dengan kondisi Seongbin seperti itu kepada Kyungjun dan dia pun meminta bantuan untuk meyakinkan mereka bahwa dirinya bukanlah mafia. Mendengar itu, Kyungjun bersedia membantunya. Sementara itu, tiba-tiba terdapat tulisan di tembok yang mengatakan bahwa Junhae adalah seorang warga. Mereka menduga itu adalah pesan dari polisi, sehingga Yeonsu memilih memeriksa media yang digunakan untuk menulis pesan tersebut. Namun pesan itu membuat semua orang ragu dengan identitas ketua kelas di dalam permainan ini, karena terakhir kali Junhae mengaku dirinya adalah mafia. Dan saat ini, dia tiba-tiba mengaku sebagai warga. Mereka yang terlihat bingung meragukan bahwa pesan itu ditulis oleh polisi. Hingga tiba-tiba, Jinha meminta mereka semua untuk memilih ketua kelas. Dia curiga Junhae adalah mafia, namun Somi lebih mengajak mereka untuk menemukan pelaku yang telah mengeksekusi Seongbin dibandingkan dengan interogasi ketua kelas. Semua orang seketika menatap ke arah Jinha. Dan Jinha pun berusaha menjelaskan bahwa dia bukanlah pelakunya. Jinha menduga mafia itu sengaja melumuri bajunya dengan darah. Namun hal itu dianggap sebagai bukti oleh Kyungjun. Dia mengajak semua orang untuk memilih Jinha dan Jinha yang gak terima tiba-tiba menyerang Kyungjun. Melihat itu, Yeonsu berusaha menenangkan Kyungjun. Bahkan sampai ketua kelas merebut HP Kyungjun yang ingin memulai memilih. Ketua kelas ingin merubah cara Kyungjun untuk menyingkirkan mafia. Karena hal ini bisa membuat semua orang menginginkan Kyungjun meninggal. Kyungjun pun seketika terdiam dan meninggalkan mereka semua. Ketua kelas lalu meminta semua orang kembali berkumpul sebelum tengah malam.
Namun setelah mereka semua meninggalkan ruangan itu, ketua kelas tiba-tiba mengajak Somi berbicara empat mata. Saat semua orang keluar, Jinha sempat mengatakan bahwa dirinya akan mencari tahu siapa pelakunya dan Jinha meminta mereka semua untuk menunggu. Namun di samping itu, Dabu merasa ada yang aneh dengan pesan itu. Jika benar-benar dari polisi, seharusnya ada pesan lain karena keahlian polisi digunakan 2 kali. Dan seharusnya keahlian itu digunakan untuk mengungkapkan siapa mafianya. Sementara itu ketua kelas meminta Somi supaya enggak menjebak Yonsu karena dirinya. Junhee menyadari Somi melakukan itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk menyelamatkan dirinya. Mendengar itu, Somi malah tiba-tiba mengancam Junhee bahwa dirinya akan menganggapnya sebagai mafia. Namun Junhee enggak memperdulikan ancaman tersebut. Dia kemudian memilih untuk menemui teman-temannya di dalam ruangan lain hingga sampai teringat dengan kamera milik Woram. Junhee lalu menunjukkan keanehan rekaman video pada orang yang enggak bergerak sama sekali. Yonsu yang memperhatikan itu malah nggak sengaja melihat foto teman-temannya dengan wajah yang aneh, di mana hal ini mengingatkan dirinya dengan foto yang dia temukan. Yonsu kemudian pergi ke ruangan lain. Di sana dia menemukan hanya foto wajah orang-orang lah yang mengalami keanehan, berbeda dengan foto tanpa ada manusianya. Namun tiba-tiba Yonsu mendengar sesuatu dan sosok hantu itu kembali meninggalkan clue untuk dirinya. Kali ini, Yonsu menemukan sebuah kunci dan tak lama muncul pesan dari permainan. Dia diminta untuk mencari master permainan menggunakan kunci yang dia temukan. Sementara itu, Jinha akhirnya menyadari bahwa hanya Kyungjun lah yang tahu tempat dia bersembunyi. Malam itu, Kyungjun menolak bersembunyi bersamanya dan menunjukkan tatapan wajah mencurigakan. Jadi kini Jinha mencurigai Kyungjun. Dia lalu mengikutinya dan melihat Kyungjun mengambil sesuatu di suatu tempat. Namun saat Kyungjun telah pergi, Jinha malah menemukan kapak di dalam tempat itu. Setelah beberapa kali memotret, Yonsu akhirnya menyadari hanya wajah mereka lah yang terlihat aneh, seperti foto yang dia temukan. Yonsu pun menunjukkan kunci yang dia temukan, namun anehnya hanya dirinya lah yang mendapatkan pesan untuk mencari master permainan. Yonsu berencana untuk memberitahu semua orang agar bisa mencarinya bersama, namun Jungwon melarangnya karena takut Yonsu dicurigai kembali. Terlebih pesan permainan itu tiba-tiba menghilang. Jungwon ingin Yonsu berhati-hati sampai menemukan bukti dan mereka bertiga lalu meminta Yonsu untuk menunjukkan album yang dia temukan. Di sisi lain, Yujun yang merasa sangat kehilangan Jisoo sempat berniat ingin mengakhiri hidupnya dengan cara melanggar peraturan. Namun tiba-tiba dia melihat Kyungjun yang sedang diikuti oleh Jinha. Jinha yang mengikuti Kyungjun tiba-tiba dipukul saat masuk ke dalam ruangan. Di sana Jinha menemukan jaket Kyungjun yang berlumuran darah dan hal ini membuktikan bahwa Kyungjun lah pelaku yang telah membunuh Seongbin, sehingga Jinha merasa dia dijebak oleh Kyungjun dan berniat untuk membalasnya. Perkataan itu ternyata didengar oleh Yujun yang berniat untuk merekam mereka berdua. Namun tiba-tiba Yujun ketahuan setelah menjatuhkan kaleng. Dia sempat berusaha melarikan diri, namun mereka berdua berhasil menangkapnya. Yujun mencurigai mereka lah yang telah membunuh Jisoo dan Seongbin, sehingga mereka berdua mencoba untuk menahan Yujun. Namun tiba-tiba saat melarikan diri, Yujun terjatuh hingga kepalanya membentur tembok. Melihat kondisi Yujun yang gak berdaya, Kyungjun memilih untuk mengakhirinya. Dia takut Yujun akan memberitahu semua orang. Mereka berdua pun kemudian dengan teganya memukuli Yujun menggunakan batu bata secara bergantian. Mereka yang meninggalkan Yujun tidaklah tahu bahwa Yujun sebenarnya adalah dokter. Dengan keahliannya, dia bisa menghidupkan kembali orang yang telah dieksekusi. Namun keahlian itu ternyata memiliki jeda waktu selama 48 jam. Dan alasan itulah yang menyebabkan dirinya nggak bisa menyembuhkan Jisoo,
sedangkan dia menyembuhkan ketua kelas karena mendengar janji ketua kelas saat itu kepada Yeonsu. Hingga akhirnya Yeonsu yang sedang mencari album bersama Junhee mendengar pengumuman bahwa Yujun telah meninggal dan identitas dalam permainan pun terungkap. Semua orang mengira Yujun meninggal akibat terjatuh, namun melihat luka pada bagian kepalanya, Yeonsu menduga seseorang telah membunuhnya. Setelah mereka memindahkan tubuh Yujun, Yeonsu yang ditemani oleh Jungwon memeriksa tempat itu untuk mencari tahu pelakunya. Di sana, mereka menemukan jejak sepatu bersama dengan aksesoris sepatu yang terlepas. Yeonsu pun menemukan batu bata yang digunakan oleh pelaku. Sementara itu, mereka menganggap pelaku telah berlebihan melakukan ini terhadap Yujun. Namun setelah itu, mereka kembali dikejutkan dengan pesan dari polisi yang mengatakan bahwa Junhee dan Dabum adalah mafia. Mereka berdua yang dituduh berusaha mengatakan bahwa dirinya adalah warga. Namun hal ini kembali menyudutkan ketua kelas. Terlebih mereka percaya tulisan ini adalah polisi asli. Polisi pasti mengungkapkan siapa itu mafianya. Tapi Yeonsu berpikir berbeda. Dia merasa ada yang aneh karena tulisan ini muncul setelah Yujun meninggal. Dia menduga ini adalah jebakan pelaku. Hingga tiba-tiba Kyungjun menyobek kertas itu dan meminta polisi untuk menunjukkan dirinya. Bahkan dia sampai meminta mereka menunjukkan ponsel masing-masing agar bisa melihat keahlian mereka. Namun Yeonsu tiba-tiba mengatakan dia mengetahui siapa pelaku yang telah membunuh Yujun. Yeonsu membawa mereka ke ruangan tempat Seongbin ditemukan. Di sana dia menunjukkan foto jejak kaki di gudang dan aksesoris sepatu. Ternyata setelah diperiksa, jejak kaki di sana sama dengan di tempat ini. Ketua kelas mengatakan aksesoris itu biasa digunakan oleh sepatu basket, dan di antara mereka hanya Jinha dan Kyungjun lah yang memakai sepatu tersebut. Yeonsu kemudian meminta mereka berdua untuk menunjukkan sepatu masing-masing. Kyungjun dengan percaya diri menunjukkan sepatu miliknya, namun berbeda dengan Jinha yang terlihat ketakutan. Terlebih saat diperiksa, Yeonsu melihat luka gigit di lengannya. Jinha yang terbukti bersalah memilih untuk menuduh Kyungjun hingga tanpa disadari Kyungjun menyebut benda yang digunakan untuk membunuh Yujun. Perkataan itu membuat Yeonsu curiga dengan Kyungjun karena dia tahu di ruangan itu Jinha bersama orang lain. Setelah melihat jejak sepatu yang berbeda dengan milik Jinha, alhasil Jinha memilih untuk mengatakan penemuan kapak yang telah disembunyikan oleh Kyungjun. Jinha yakin Kyungjun lah yang telah membunuh Seongbin. Namun tiba-tiba Kyungjun yang gak nerima tuduhan itu memukuli Jinha tanpa henti, hingga sampai membuat beberapa dari mereka kesulitan untuk menghentikan Kyungjun. Namun untungnya, ketua kelas berhasil menghentikannya meski harus menggunakan kekerasan. Di saat itulah alat tulis tiba-tiba muncul di samping Jinha, dan hal itu membuktikan bahwa dialah yang telah menulis pesan kedua di dinding tadi. Mereka mencurigai Jinha adalah mafia, hingga sampai mereka semua ingin memilih Jinha, terutama Kyungjun. Namun ketua kelas melarang mereka semua karena Kyungjun pun dicurigai mafia setelah terlibat dalam pembunuhan Yujun. Ketua kelas lalu meminta mereka berdua untuk menunggu di dalam ruangan lain. Dia ingin berjaga-jaga sebelum menentukan pilihan dan supaya mereka nggak melarikan diri. Nami sempat meminta kunci kepada Kyungjun karena mereka juga ingin menggunakan kantin. Namun karena kunci itu nggak ada, Jungwon meminta ponsel mereka berdua sebagai jaminan. Sebelum mereka berdua masuk, Jinha sempat memohon agar mereka enggak memilihnya, sedangkan Kyungjun berpesan bahwa dirinya harus hidup jika mereka semua ingin hidup. Somi bersama Nami kemudian mengajak Dabum untuk bergabung bersama mereka, dan di sana mereka terlihat sedang merencanakan sesuatu. Sementara itu, Yeonsu bersama Jungwon mengobati luka ketua kelas di ruangan UKS. Namun setelah itu, Yeonsu nggak sengaja menemukan suatu benda yang dirasa cukup masuk akal untuk menulis pesan di dinding. Saat di malam hari, mereka semua berkumpul di dalam suatu ruangan, kecuali Kyungjun dan Jinha. Di sana mereka berdiskusi untuk menentukan pilihan di antara mereka berdua yang dicurigai sebagai mafia.
Sementara itu, waktu yang semakin menuju tengah malam membuat mereka berdua merasa tertekan. Hingga sampai akhirnya mereka telah menentukan pilihannya. Ketua kelas lalu merencanakan suatu hal karena dia ingin memberikan ponsel itu agar mereka berdua pun mengetahui hasil pemungutan suara. Ketua kelas bersama Jin Dabum memberikan ponsel mereka, sedangkan lainnya bersembunyi setelah pemilihan. Setelah semua orang bersembunyi, ketua kelas mendatangi Jin Ha untuk memberikan ponselnya. Jin Ha lalu memilih Kyung Jun, namun dia harus menerima dengan keputusan semua orang yang memilih dirinya. Hal itu membuat Jin Ha berusaha meminta bantuan ketua kelas untuk menyelamatkan dirinya, namun seketika dia terdiam setelah ketua kelas mengatakan Bo Yun Jun pasti ingin hidup saat itu. Ketua kelas pun pergi meninggalkannya dan Jin Ha menyesali perbuatannya. Sementara itu, Kyung Jun lah yang telah menulis pesan kedua di dinding saat itu. Dia lalu meminta ponsel miliknya kepada Dabum. Namun tiba-tiba Somi bersama Mina datang. Mereka ingin menukar ponsel Kyung Jun dengan kunci gedung ini. Kyung Jun yang tahu resiko nggak memilih tepat waktu, akhirnya memberikan kunci yang sempat dia sembunyikan. Setelah itu, Dabu membawa Kyung Jun ke suatu ruangan, dan anehnya di sana ponsel Kyung Jun ditempel di manekuin. Kyung Jun yang sempat takut terjadi sesuatu memberanikan diri untuk mengambil ponsel miliknya. Namun tiba-tiba Dabu mengunci dirinya di dalam ruangan itu. Hal ini membuat Kyung Jun emosi dan berjanji akan membunuh Dabum saat dirinya berhasil keluar. Sementara itu, permainan akhirnya mengumumkan bahwa Jin Ha akan dieksekusi. Dia lalu berlari ke arah tangga dan di sanalah permainan ini mengakhiri hidupnya. Ketua kelas yang menyadari Jun He telah dieksekusi memilih untuk bersembunyi di atas gedung. Namun ternyata keputusan mereka memilih Jin Ha salah karena dia adalah warga. Kyung Jun menyesali itu dan ternyata dia juga dijebak oleh mafia. Namun tiba-tiba Dabum datang dengan casing yang berbeda. Dia membawa sesuatu dan terlihat meremehkan Kyung Jun. Ternyata Dabum adalah mafia. Hal itu membuat Kyung Jun akhirnya meluapkan emosinya. Terlebih dia sangat ingin menghabisi mafia. Namun karena dirinya seorang warga, dia akhirnya pingsan setelah lewat tengah malam. Anehnya, saat Dabum mengambil peralatan, Kyung Jun tiba-tiba sadar beberapa menit sampai akhirnya kembali tertidur. Hal ini sempat membuat Dabum ketakutan. Namun dia nggak memperdulikan hal itu dan memilih memasang headset ke telinga Kyung Jun sebelum mengeksekusinya.